Kawan-kawan sebangsa dan setanah air dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, saya mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang kayaknya kepo banget ya. Kepo banget nih masalah arah sikap buruh, ya kan, karena saking banyaknya inbox yang masuk maupun WA, mohon apalagi ini, tolong kita jangan dibom SMS lah. Ya kan, dibom SMS, dibom WA gitu kan. Karena ya saya tahu kawan-kawan paham dan mungkin menganggap bahwa Aliansi Aksi Juta Buruh ini salah satu motor penggerak sekaligus juga menjadi pelita harapan kaum buruh. Ini kepo banget nih pemirsa, ini pengen tahu ke arah mana, ya kan. Nah sementara kami sendiri jujur aja ini masih sedang membaca-baca, mereka-reka. Adapun statement-statement liar yang ada di luar itu adalah pernyataan-pernyataan pribadi saja kawan-kawannya. Saya juga nggak berani mengatasnamakan kawan-kawan aliansi karena kita adalah satu bagian yang utuh, tidak terpisahkan satu dengan lain. Dan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan menjadi pernyataan Aliansi Aksi Juta Buruh itu harus dimusyawarahkan sehingga dimufakati, sehingga menjadi sebuah keputusan bulat untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan baik secara aliansi maupun secara organisasi. Nah yang menarik dari ini adalah membaca arah politik kaum buruh Indonesia. Nah perlu pemirsa ketahui bersama bahwa buruh kali ini beda dengan buruh Pilpres 2019 yang lalu, ya kan, atau Pilpres 2014 yang lalu, Pilpres sebelumnya. Karena kondisi hari ini suka tidak suka kita ini sudah buruh ini makin hari makin. Waalaikumsalam Pak Ketua. Selamat datang. Mau ikut bergabung diskusi tentang arah politik kaum buruh, silakan duduk. Kalau ini mau bergabung mangga, ini live ini. Ini untuk menjelaskan kepada para fans ataupun pencinta Aliansi Aksi Juta Buruh yang begitu sangat keponya terkait masalah sikap buruh. Nah, gonjang-ganjing politik kemarin. Nah, saya kembali bahwa berbeda kondisi politik hari ini. Karena kenapa? Dari catatan bahwa buruh formal maupun informal itu sebanyak 180 juta jiwa yang ada di Indonesia ini, 90% menggunakan handphone. Nah, jadi informasi-informasi terkait masalah gerakan-gerakan buruh di Jakarta itu mereka bisa dia bisa mendapatkan melalui ponselnya masing-masing. Persoalan cepat atau lambat kan tinggal bagaimana waktu atau dia mencari atau bagaimana. Nah, dan saya juga ucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan buruh sebangsa setanah air yang begitu peduli dengan nasibnya, dengan menjapri kami. Nah, maka kita akan dengarkan dulu karena begini, buruh sudah cerdas. Adapun misalnya tokoh-tokoh buruh yang tampil di mana, misalnya kemarin ada yang hadir di musyawarah rakyat gitu kan, itu tidak bisa direpresentasikan atau dimanifestasikan sebagai suara buruh secara keseluruhan dan bulat. Karena jujur aja anggota-anggota di tingkat grassroots itu punya pilihan, bisa saja tidak sama dengan pimpinannya, cuma mereka tidak berani bersuara terbuka seperti kita ini disampaikan. Karena kenapa? Mereka takut diintimidasi, takut dipecat, takut diberhentikan di perangkat atau tempat. Tetapi ada satu yang menarik, Bung Andi. Apa itu? Di WA ke saya, ya. Bung Daeng dan kawan-kawan terus berjuang, kawan-kawan ASB, kami di daerah, ya kan, sangat mengapresiasi gerakan ASB yang amanah, istiqomah, serta konsisten melawan penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya kan. Kami mungkin tidak bisa apalagi ini meng-share atau bagaimana untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, sehingga kami jujur aja kami melawan dengan selemah-lemahnya iman adalah bersikap di TPS. Ini menarik ini, bersikap di TPS. Langsung to the point TPS gitu ya? Iya, dia di TPS, karena kan di TPS kan tinggal dia dengan Tuhan. Tuhan tahu. Iya, kotak suara dengan Tuhan kan yang tahu kan. Nah, siapa tahu. Nah, ya itu jadi kita lihat lagi. Jadi kalau ada yang ngatasnamakan buruh di forum-forum mana, ya tunggu dulu, ya kan? Ya kan? Apalagi misalnya jelas-jelas kemarin musyawarah rakyat itu merekomendasikan 3 nama.
yaitu Ganjar, Prabowo, dan Erlangga. Lah kita tahu tiga-tiganya ini adalah dedengkot pengusung undang-undang Omnibus Law. Jadi bagaimana mau keluar dari ibarat kata dari apa yang teriaknya, bagaimana mau membuktikan seia sekata antara perbuatan dengan perkataan. Jika ibarat kata secara material jelas, di sisi lain menolak undang-undang Omnibus Law, di sisi lain masih aja memuja-muji orang-orang yang pendukung berat daripada, bahkan Erlangga kan ketuanya di Kemenko Perekonomian yang membuat undang-undang Omnibus Law ini menjadi amburadul kan. Salah satu biang keroknya ada Erlangga, makanya kemarin posternya kita bawa kan di aksi kemarin. Nah untuk itu sampai hari ini insya Allah masih tetap amanah dan istiqomah mengemban amanah-amanah organisasi masing-masing, yaitu tetap konsisten dan komitmen mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Dan tentu saja tadi juga terkait masalah membaca peta politik kaum buruh Indonesia, bahwa memang di kalangan buruh ini ada beberapa pendapat, termasuk tadi mungkin ada yang memilih Ganjar, ada yang memilih Prabowo, ada yang memilih Anies, ada juga yang golput. Namun apapun sikap politik dari kawan-kawan, dalam hal ini Aliansi Aksi Juta Buruh sesuai dengan resolusi Majalengkanya, secara aliansi kita tidak dapat menentukan sikap politik untuk mendukung capres atau cawapres manapun. Juga tidak mendukung partai politik manapun. Adapun sikap-sikap politik yang diambil oleh elemen-elemen yang tergabung dalam Aliansi Aksi Juta Buruh ini diserahkan kepada federasi ataupun konfederasi masing-masing. Karena otomatis kita menghargai perbedaan pendapat masing-masing daripada aliansi ini. Tapi yang intinya satu aja dalam sebuah kesepahaman di Aliansi Aksi Juta Buruh ini, bahwa tidak akan pernah mau memilih capres atau cawapres yang pro kepada undang-undang Omnibus Law. Apalagi kan sudah ada track record yang seperti kita lihat, apakah partainya terlibat ataukah misalnya dia waktu menjadi pejabat, sejauh mana sepak terjangnya melakukan perlawanan terhadap undang-undang Omnibus Law. Bukan malah memilih orang-orang yang jelas-jelas terlibat, bahkan menjadi biang kerok lahirnya undang-undang Omnibus Law ini. Ini tentu saja menentang logika berpikir kita sebagai kaum buruh. Ya kan, juga tentu saja akan diketawai oleh anggota-anggota kita di grassroots, ya kan, apalagi bagi para Anda bisa saja tertawa terbahak-bahak di kemudian hari karena tentu saja berdasarkan jejak digital yang ada. Ini kita tidak bisa bohong hari ini kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh yang cerdas, berani, militan, yang terus mencermati gerakan-gerakan perlawanan kaum buruh di tingkat nasional melalui media-media sosial. Jadi kita bersyukur bahwa dengan adanya media sosial juga ini mampu ikut serta mencerdaskan kaum buruh dalam mengambil sikap politik. Karena kita harus, kaum buruh Indonesia harus mengambil sikap politik. Kenapa? Karena politik ini sangat mempengaruhi kebijakan, ekonomi, dan hukum. Ketika kaum buruh kalah secara politik, maka otomatis akan kalah secara hukum dan ekonomi. Karena kebijakan-kebijakan hukum yang berlaku bagi seluruh Indonesia diambil atas dasar kebijakan politik. Demikian juga kebijakan-kebijakan ekonomi. Tidak akan mungkin dapat diimplementasikan pasal 33 ayat 3, di mana bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya, semakmur-makmurnya untuk rakyat Indonesia. Itu akan sulit terimplementasi ketika kaum buruh Indonesia, rakyat-rakyat yang tertindas ini kalah secara politik. Karena yang dapat membuat kebijakan-kebijakan hukum dan ekonomi adalah penguasa. Kekuasaan direbut melalui gerakan politik. Maka dari itu bolak-balik ujung-ujungnya ya buruh harus berpolitik. Ya kan? Namun jangan sampai arah politik kaum buruh ini menjadi tersesat di tengah jalan akibat kurangnya informasi, kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan, kurangnya literatur, literasi, kurangnya diskusi. Bahkan cenderung hari ini kaum buruh, ya kan, mencermati elit-elit politik, elit-elit kaum buruh sendiri ini bermanuver politik itu kadang-kadang menentang logika berpikir akal sehat kita. Ya tentunya yang gerakan-gerakan begini jangan diikuti.
Jadi ikuti langkah-langkah perjuangan atau keputusan-keputusan politik yang diambil oleh buruh itu sejalan dengan hati nurani, sejalan dengan akal sehat, sejalan dengan alur berpikir kita, sejalan dengan ideologi perjuangan kaum buruh, kaum tertindas. Ya kan? Karena ingat, tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Ya kan? Nah, ini jadi salah satu, saya juga sepakat lah, walaupun itu menjadi semacam istilah baru ya, perjuangan kaum buruh yang selemah-lemahnya iman katanya di belakang TPS, ya kan? Ya sudahlah, itu kan pendapat Anda, dan mungkin disitulah karena mungkin saya bisa memahami kondisi-kondisi perangkat yang ada di bawah, tingkat PUK, PPA, PK, apalagi ini PSP, atau di tingkat basis kepanjangan tangan serikat pekerja, serikat buruh di tingkat perusahaan, karena takut mendapatkan intimidasi dari perangkat yang lebih di atas, ya kan? Tapi insya Allah lah, kalau di SB itu tidak ada, hak politik itu hak asasi setiap warga negara yang harus dihormati dan dihargai. Tidak perlu kita mobilisasi, bahkan kita mobilisasi kecerdasan politik kaum buruh ini dengan akal sehat, ya kan? Dengan logika yang cerdas, dengan logika-logika yang masuk di akal, sejalan dengan hati nurani, sehingga ya kan antara perkataan dengan perbuatan itu sama. Jadi kita mendudukan persoalan kebenaran ini, yaitu apalagi ini antara pernyataan dengan kenyataan itu sama. Nah, itu yang perlu garis-garis besar haluan negara yang dikeluarkan oleh LSI Aksi Sejuta Buruh dalam menyikapi situasi politik di tanah air yang semakin hari semakin memanas. Dan tentu saja suara-suara kaum buruh hari ini sangat menentukan di pemilu 2024. Namun kita sampai hari ini Aliansi Aksi Sejuta Buruh belum memikirkan hal-hal demikian terlalu jauh, karena kami tetap fokus bagaimana terus memperjuangkan aliansi penolakan minta pencabutan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini melalui parlemen-parlemen jalanan yang kita ciptakan agar terus tumbuh berkembang dan kemudian juga nanti dapat dicermati dengan baik oleh kawan-kawan yang di daerah melalui media-media sosial, sehingga membuka wacana berpikir kawan-kawan, membuka hasanah berpikir kawan-kawan, membuka mata hati, mata lahir Anda untuk melihat kenyataan bahwa kondisi kaum buruh Indonesia saat ini sangat tertindas akibat lahirnya Undang-Undang Omnibus Law dan turunnya. Maka dari itu, sebagai buruh yang cerdas, berani, militan, yang memiliki harkat dan martabat sebagai seorang buruh, sebagai seorang bagian daripada penggerak perekonomian negara ini, mampu memilih keputusan politik dengan benar, jujur, benar, dan adil. Nah, ini tentu saja dilandasi dengan fakta-fakta dan data-data juga kenyataan yang kawan-kawan alami. Saya juga banyak mendengarkan jeritan hati kaum buruh betapa mereka sangat membenci Undang-Undang Omnibus Law ini, sehingga mereka berkomitmen tidak pernah akan memberikan ruang politik kepada penguasa ataupun pihak-pihak yang terus mendukung, baik terang-terangan ataupun terselubung, atau misalnya bermuka dua, ya kan, di depan buruh dia menyatakan tolak Undang-Undang Omnibus Law, di belakang ternyata mengamini lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dan tentu saja tidak perlu saya sebutkan, kan nanti kawan-kawan bisa saksikan sendiri di media sosial siapa-siapa mereka, ya Anda yang menilai sendiri. Mungkin itu saja dulu, apalagi ini live streaming dari Markas Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Cilandak. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk melahirkan buruh-buruh yang cerdas, berani, dan militan. Demikian, sampai bertemu lagi. Insya Allah nanti kita akan sampaikan lagi perkembangan lebih lanjut terkait pergerakan kaum buruh Indonesia. Satu lagi lupa, mohon kawan-kawan jangan lupa, tanggal 23 Mei kami DPP PPMI juga DPP KBMI sementara berkantor 1 hari full di Gatot Subroto.
Jadi kantor Kementerian Tenaga Kerja akan menjadi kantor bersama dulu hari itu, mulai dari jam 10 sampai selesai. Jadi kalau nggak usah ke sekre lah atau ke markas, karena nggak ada orang di sana, ya kan? Kami ada di kantor Kemenaker Republik Indonesia untuk menuntut kepada Kemenaker segera mencabut Permenaker nomor 5, juga terkait masalah apalagi ini penuntasan kasus staycation, juga solidaritas, juga penuntasan kasus kawan-kawan yang di Morowali yang masih ditahan oleh pihak kepolisian, mohon dibebaskan, dan juga tetap yaitu cabut Undang-Undang Omnibus Law tanpa syarat. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.